Halo teman RKN, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam diskusi titik temu. Ini adalah sebuah program akhir pekan yang dipersembahkan oleh RKN Video dan Radio yang membahas tentang isu-isu yang paling menjadi perhatian kita semua. Saya Hardi Hermawan dan untuk kali ini kita akan membahas tentang peristiwa politik yang paling up to date, menakar peluang Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Baru saja beberapa waktu lalu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Mereka juga kemudian sudah mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana peluang mereka? Seperti apa tantangan yang bisa dihadapi dan apa juga hal-hal yang mungkin bisa menjadi ancaman buat keberhasilan pasangan ini. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber membahas menakar peluang Ganjar Mahfud. 2 orang yang ada di samping kiri saya adalah para pengamat politik. Ada Reno Koconegoro dari Sigmapi Indonesia. Apa kabar, Bung Reno? Baik, Ya. baik Bang. Jadi yang Reno ini seorang pengamat politik, sama juga dengan narasumber saya yang ada persis sebelah kiri saya, ada Bung Arief Nurul Iman dari Lembaga Analis Politik Ipsos. Apa kabar, Bung Arief? Kabar baik Mas. Pegang aja ini Oke, ya, biar santai. Nah, yang 2 ini pengamat politik, yang ini aktivis politik, pemain. Samuel Niti Saputra, pelaku politik, aktivis politik. Saya sebelum para pengamat menganalisis, saya mau ke pemainnya dulu ini. Ini udah benar belum mencalonkan dan mendaftarkan pasangan Ganjar Mahfud di hari pertama pendaftaran? Ya, sebelum soal hari pertama, Mas Adi, ini bagi pelaku politik sebetulnya sebuah surprise juga ya. Emang kaget ya? Ya, kagetnya gini, bukan kaget soal figurnya, tapi langkah berani koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan ini memberikan pesannya. Karena memilih pasangan di mana dua-duanya berbasis sarjana hukum. Oke, satu Ya, itu. berarti kan pesannya jelas. Masih bagi kami masih ada idealisme berarti. Oke. Menjadikan niatnya kan berarti menjadikan hukum sebagai panglima ke depan, sekaligus memperbaiki kondisi situasi hukum hari ini yang banyak menimbulkan kritik tajam. Ya, nah pesan ini menurut kami surprise dan mengandung idealisme tadi. Apalagi kemudian di follow up dengan pendaftaran di hari pertama. Ya. Artinya apa tuh? Artinya serius. Penegakan hukum yang mau serius ya seperti ini ke depan. Nah, deklarasi daftar. Ya, makanya kemudian kalau kita jeli kemarin ketika diumumkan nama Pak Mahfud MD, berapa jam itu sempat terjadi reaksi yang negatif di pasar. Ya. Sebetulnya bukan emang negatif, nyambung apa? Tapi khawatir. Emang nyambung. Ya kan pasar itu sukanya abu-abu. Oke. Maksud pasar di sini yang dimaksud Samuel Niti Saputra tentu bukan pasar Tanah Abang, bukan, atau pasar Klewer Solo, bukan. Bursa Efek Indonesia. Jadi ditunjukkan oleh indeks yang sempat turun. Merah pada jam 11 ya. Mau break makan siang itu sempat merah Bursa Efek. Memang terkejut ya. Nah, tapi kemudian rebound kembali, artinya pasar menanggapi dengan positif. Karena kemudian baru sadar pelaku pasar juga bahwa penegakan hukum itu juga salah satu kunci untuk orang mau berinvestasi. Gitu. Sebenarnya ketika menjadikan hukum sebagai panglima, semua orang yang pelaku usaha yang baik-baik nggak perlu khawatir. Malah menanggapi dengan positif. Investor asing pun akan datang karena positif. Malah yang sekarang jadi masalah bagi para pelaku ekonomi adalah ketidakjelasan hukum. Cuma mungkin kan ada pelaku usaha, ada pemain usaha ini. Pemainnya mungkin khawatir ya. Karena pemain lebih senang di area yang abu-abu. Abu-abu tadi. Yang bisa olah-olah di situ ya. Bisa dibuat dikduk gitu ya, naik turun jatuh gitu ya. Ini akan lihat. Nah, keseriusan ini terlihat misalnya dengan selalu diulang-ulang oleh capres Mas Ganjar Pranowo bahwa dia bukan abu-abu tapi hitam putih. Diulang lagi kemarin oleh Pak Mahfud kan.
Nomor satu pesannya pada saya adalah soal penegakan hukum secara konsisten. Ya. Nah ini yang memang sempat terjadi tadi ya. Tapi kalau kita cermati sampai hari ini ternyata menimbulkan reaksi yang positif ya. Antusiasme masyarakat misalnya. Oke. Kita lihat tadi pagi misalnya berbanding beda sekali jam 8 tadi dengan jam 12. Oh, maksud Anda ketika pendaftaran yang pasangan pertama yang mendaftar adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu pasangan yang pertama kali deklarasi. Dia daftar juga pertama. Penuh jalanan, mulai dari Gondang Dia sampai ke KPU. Ya, itu kira lebih jaraknya 3-4 kilo. Pakai baret. Ya kan, seragam, baret, semua kan itu. Jalannya tertib. Ya. Itu artinya pengondisian, Pak. Oh, mobilisasi. Ya toh. Nah, sedangkan yang jam 12 kan kelihatan tuh. Masing-masing jalan, ada yang naik motor, ada yang jalan apa, ada yang kalau di komik pasukan Galia lah itu. Ya, ini pasukan yang ini. Inisiatif masing-masing ini. Saya takutnya aja ternyata sudah disiapin juga makanan dan minuman untungnya, Pak. Kalau enggak bisa, ini kasihan juga. Jadi itu mencerminkan antusiasme yang lebih natural. Lebih tidak terkoordinir. Karena memang cepat kan? Ya, baru semalamnya dideklarasikan. Sesuai kata-katanya, gerak cepat kan? Gerak cepat. Dan itu melihatkan, tapi mampu mendatangkan massa dalam jumlah yang lebih besar bahkan ya. Dan kemudian bisa dilihat misalnya jamnya kan jam 12 Pak. Ya, harusnya jam 11. Terik matahari Jakarta Pak. Panas. Dan itu bertahan luar biasa itu di luar itu. Menurut saya itu ujian paling berat itu. Biasanya kalau demo aja ada yang minggir-minggir tuh di pohon-pohon itu. Iya. Ya kan? Tuhan memberikan mereka kelebihan beberapa derajat. Suhu maksudnya. Iya. Diuji dulu dengan suhu badan. Iya, dari 36 ke 37 derajat. Ngaku gaspol, benar gaspol enggak ini? Ternyata iya. Ternyata iya. Dan berarti Anda mengirimkan, pertama mereka mengirimkan pesan bahwa emang ini urusan hukum sangat urgent, sehingga 2 orang sarjana hukum dijadikan sebagai kandidat pemimpin. Betul. Niat baik atau keberanian idealisme partai politik mengusung itu direspon pasal dengan baik. Dengan kaget dulu. Dengan tadi kaget dulu sempat. Tapi kemudian rebound. Kemudian juga dari kalangan pemilih itu antusiasmenya bagus ketika dalam waktu hanya 12 jam setelah pengumuman mereka kemudian datang untuk mengusung ke KPU. Dan bisa ditanya ke teman-teman lembaga survei ya. Saya rasa terutama perhatiannya ke generasi muda ya, milenial dan generasi Z itu. Itu kan mereka ini fokusnya memang salah satu fokus soal hukum, korupsi, anti korupsi. Nah, saya yakin adanya ruang yang belum memilih pada survei-survei sebelumnya, pasti saya yakin akan mampu 70-80% akan diambil oleh pasangan ini. Jadi Anda ingin mengatakan memang tidak ada yang lebih pas untuk Ganjar Pranowo yang sudah lebih dulu dicalonkan PDI Perjuangan, wakil presidennya adalah Mahfud. Kalau dari segi berbasis pragmatis elektoral, tentu bukan Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud hanya top 5 kan, tapi tidak number 1-nya. Number 1-nya ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno. Tapi dari sudut pandang yang tadi, idealisme tadi, dan mampu meraih secara spesifik generasi milenial dan Z, menurut saya artinya cukup tajam ini menilai. Artinya partai pengusung ini lebih memperhatikan kebutuhan rakyat dibanding keinginannya. Keinginan kan tercermin dari yang elektoralnya paling tinggi. Tapi kebutuhan tentang persoalan hukum ini yang membuat Pak Mahfud menjadi terpilih. Bisa juga sekaligus yang itu. Tapi lebih dalam skala mikro. Karena saya dengar itu mereka memilah-milah lagi data itu berdasarkan basis kota dan kabupaten. Nah, kalau mungkin kalau dipilah-pilah berdasarkan mikro, mungkin Pak Mahfud justru bisa nutup. Karena memang persoalan ada di hal yang detailnya. Tahan dulu sampai di situ, masih punya saya 2 narasumber lain. Bang Arief Nurul, Iman. Kira-kira kalau Anda sendiri melihat apa faktor yang menyebabkan terbentuknya pasangan Ganjar Mahfud dan apa yang membuat ini begitu cepat eskalasinya sampai pendaftaran di KPU? Ya, terima kasih Mas. Saya kira melihat pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini ada 2 perspektif yang saya lihat. Pertama, perspektif ideal
Dua tokoh ini latar belakangnya aktivis. Yang satu aktivis gerakan, Mas Ganjar ini dulu aktivis GMNI, dan Pak Mahfud MD ini aktivis intelektual, pemikiran. Dia juga panjang di dunia aktivis, sehingga yang saya lihat adalah mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masalah kebangsaan, isu-isu kerakyatan, dan karena itu secara politis ini bisa menjadi daya dongkrak secara elektoral. Kedua yang saya lihat, pasangan Mas Ganjar Pak Mahfud MD ini juga bukan hasil transaksi atau negosiasi politik ataupun kalkulasi politik secara elektoral. Meskipun Pak Mahfud MD memiliki daya ungkit elektoral secara modal politik. Ya. Anda berani klaim bahwa ini bukan transaksional? Ya, saya kira kalau kemudian transaksi politik Bu Mega dan partai pengusung lainnya tidak memilih Pak Mahfud MD. Anda ingin mengatakan kalau transaksi siapa yang mau dukung Mahfud gitu? Iya. Karena Pak Mahfud MD jelas tidak punya duit. Satu, tidak punya logistik. Kedua, secara elektabilitas hari ini bukan tokoh cawapres papan atas, tetapi di posisi 3. Tetapi justru itu kejelian melihat potensi. Yang saya sampaikan tadi, dia memiliki modal politik yang bisa dikapitalisasi sehingga itu menjadi daya ungkit secara elektoral. Oke. Kelebihannya kalau dibanding katakanlah masih ada Ridwan Kamil, Sandi Uno, Khofifah Indar Parawangsa, Erick Thohir, apalagi selain bahwa dia aktivis dan dia seorang sarjana hukum yang mungkin lebih memahami persoalan hukum sekarang. Iya, Pak Mahfud MD ini secara modal politik dia akan menjadi representasi kelompok Islam, karena bagaimanapun kita tahu Pak Mahfud MD adalah tokoh Islam yang NU bukan? NU jelas. Katanya bukan. Dia pernah jadi ketua Ikatan Sarjana NU kalau tidak salah. ISNU. Iya. Dia secara kultur jelas NU, lahir di Madura, pernah di pondok pesantren, aktif di organisasi NU. Tapi kalau yang ngomongnya Arif Nurul Iman, kalau ngelihat tongkrongan sama namanya NU juga dia. Jadi saya agak percaya juga. Kedua, yang saya lihat Pak Mahfud MD ini secara geopolitik dia bisa menjadi daya dongkrak secara elektabilitas di Jawa Timur. Dan di kelompok pemilih-pemilih kritis saya kira saya yakin mayoritas akan mendukung Pak Mahfud MD. Ada beberapa kawan saya baik latar belakang aktivis, jurnalis, akademisi kelompok kritis merasa terwakili atau representatif ketokohan ada di Pak Mahfud MD. Kalau Bang Samuel tadi bilang ini yang belum memilih ketika Pak Mahfud MD menjadi pasangan Ganjar, maka kemungkinan besar kelompok kritis ini akan mayoritas mendukung Pak Mahfud MD, yang artinya itu akan menggandakan elektabilitas bagi Ganjar Pranowo. Artinya Pak Mahfud ini sosok yang bisa merespon dengan baik tantangan kalangan intelektual kritis. Betul. Dan itu kelebihan dia dibanding kandidat-kandidat yang lain ya. Mas, memang intelektual kritis itu kalau dari segi survei kan rendah dia. Iya, suaranya sama aja dengan Bombo itu. Jangan lupa yang katakan Mas Arif tadi. Mereka mampu jadi opinion leader yang akan bisa jadi influencer. Minimal di kantor jadi bosnya ya. Jadi kadang-kadang suka ngikut juga anak buahnya gitu. Ya, minimal jadi konsultan diikuti oleh pengusaha lah. Iya, penambah satu lagi Mas peluangnya. Apalagi? Di swing voter, ini kan survei saya, kemarin saya menggelar rilis survei, swing voter masih 20%, 20, sekian persen. Artinya bandul kemenangan itu justru ada di swing voter ini. Swing voter itu siapa aja? Swing voter biasanya kelas terdidik, masyarakat kritis, orang-orang yang melihat rekam jejak, kinerja, ketokohan, baru kemudian menentukan pilihan jelas. Bukannya swing voter tuh kalangan Instagram, seleb yang udahlah ntar aja deh, gue nggak merhatiin. Apatisme politik itu apatisme politik. Bukannya yang itu swing voter itu? Bisa iya, bisa tidak. Tapi swing voter itu bukan berarti apatisme secara politik. Dia sadar politik, tetapi belum menentukan pilihan. Karena basis pilihannya adalah
kinerja, rekam jejak, dan tawaran program ketika terpilih jadi pemimpin. Saya sepakat dan nggak sepakat. Nanti dulu, santai, masih ada waktu. Soalnya kesannya menghina milenial gitu. Saya tuh pembela milenial, Mas. Yang milenial tuh saya, Mas, Anda itu udah Mas. Milenial asli di sini. Gimana? Dia dulu. Dia badan paling gede, tapi paling muda ini milenial ini. Gimana, Ren? Menjawab melengkapi ini, apakah masih ada yang harus diperhatikan dari terpilihnya kedua orang ini jadi kandidat yang berpasangan, atau memang udah tinggal ke depan aja ngelihatnya? Menurut gimana? Memang ya, saya melihat pemimpin itu adalah sosok leader yang sesuai dengan semangat zaman, zeitgeist-nya itu. Dan sekarang apa sih kehendak zaman itu? Ya, kalau kita lihat dari posisi Wapres 2 periode ke belakang, ketika krisis ekonomi 2008 dijawab dengan profesor di bidang ekonomi. Ada Pak Bud di sana, Wakil Presiden. Ketika 2019 itu juga ada polarisasi yang begitu tajam, dijawab dengan Profesor Ma'ruf Amin yang di bidang sosial humaniora. Dan kehendak zaman sekarang adalah sedang masyarakat itu banyak yang mengalami masalah ketidakadilan hukum. Kemudian tindakan hukum yang sewenang-wenang. Nah, jawabannya menurut saya adalah seorang profesor di bidang hukum. Itu pertama. Kemudian yang kedua, membahas tadi karena sarjana hukum, harus dilihat juga gelar selanjutnya. Dua-duanya kebetulan sama, MIP. Jadi, politik. Jadi, Pak Ganjar itu MIP dari UI, Pak Mahfud juga Magister Ilmu Politik. Nah, dan saya kebetulan alumni ilmu politik juga. Pak Mahfud juga UI. UI juga sama? UI Islam. Iya, jadi UI Syariah ya, UI Syariah. Yang syariah internasional belum ada. Jadi memang, dan di dalam ilmu politik itu betul-betul dijabarkan ya, materi-materi kuliah untuk mencetak seorang negarawan. Jadi ada dasar-dasar ilmu politik, bagaimana menghasilkan virtu dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kehendak zaman sekarang, yang ketiga adalah soal lompatan untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Kita ada bonus demografi, dan pengalaman banyak negara di dunia, saya lihat ya, negara Jepang, Korea, Singapura dan sebagainya, memang patahan untuk mereka dapat menjadi negara maju adalah ketika mereka mampu memanfaatkan mayoritas populasi yang sedang berada di Tar dulu. usia yang produktif. Emang bonus demografi kita dapatkan sekarang, jumlah penduduk muda kita jauh lebih banyak dibanding yang sudah senior atau yang masih muda sekali, dan usia produktif. Tapi apa kaitannya dua orang ini bisa menjawab tantangan itu? Apa yang bisa dilihat dari kedua orang ini, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, bahwa mereka bisa mengoptimalkan potensi itu? Pertama, saya rasa mungkin teman sekalian udah ada selebaran ya, banyak sekarang udah ada website visi misi Ganjar Mahfud, tadi sudah ramai disebar, dan saya melihat visi misi mereka itu betul-betul konkret ya. Dan apa ya, saya ingin menyampaikan bahwa Ganjar itu kan dikenal dengan energik, cepat, satset ya, bahasa politik satset. Dan bonus demografi ini kan paling sisa 12, 13, 14 tahun ke depan. Dan kalau kita nggak cepet, ya, jadi bukan hanya sekedar kita ngikutin track, tapi tracknya harus kita cepetin gitu loh, untuk menjemput apa yang disebut oleh kemajuan itu. Kemudian yang kedua, Bang, harus diakui demokrasi kita selama 25 tahun sudah berjalan sampai dengan tahun ini, dan sudah waktunya kita beralih dari demokrasi yang prosedural ke demokrasi yang substantif. Apa itu demokrasi substantif? Artinya nilai-nilai yang membuat hajat hidup orang banyak ini, derajat dan martabatnya meningkat, itu yang harus diutamakan. Ganjar punya pengalaman di legislatif di tingkat pusat dan eksekutif di level daerah. Salah satu patahan reformasi adalah kita tidak mau kekuasaan itu tersentralisasi seperti Orde Baru. Oleh karena itu kemudian disebar menjadi otonomi daerah. Ganjar punya pengalaman di sana. Oke. Jadi Ganjar nih satset, dia bisa cepat menjawab tantangan kebutuhan di dunia internasional, terutama selama dia katakanlah 1,5 dekade ke depan pemanfaatan bonus demografi. Pak Mahfud juga ya biarpun lebih senior tapi cukup kencang juga ya, terutama kalau urusan hukum ya. Iya, maksudnya kencang juga ya. Maksudnya tadi bonus demografi itu tidak sekedar
soal secara populasi, tapi dirasakan langsung gitu. Yang dimaksud Oh iya, dirasakan langsung. iya. Kan banyak juga Mas pemimpin yang cuma ngomong konsep tapi keras aja kagak. Bonus demografi itu tidak hanya potensi yang tersedia, tapi bagaimana memanfaatkan potensi itu untuk kemajuan. Gitu kan? Betul. Nah udah, jadi potensinya Ganjar Mahfud itu kayaknya lebih jelas. Nah ini kan generasi milenial ini ternyata cerdas kan, tidak apolitis. Nanti kan mau dituduh apolitis tadi itu. Sebagian, emang dia tuh kadang-kadang suka ngambil porsi yang lain. Ya udah, kita akan berdebat lagi setelah segmen berikut. Kami akan segera kembali.